Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian teluh sedulur getih karya dari Nyata @nyata7404296 on Twitter, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasami'alaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Sudut pandang dari Rina. Pagi itu aku terbangun dengan keadaan tubuh yang terasa remuk. Hampir di sekujur tubuh nyeri, menyengat, yang membuat aku tidak bisa beranjak sedikit pun dari ranjang ini. Kudapati tubuh ini penuh dengan luka memar membiru. Hanya saja posisi diriku terakhir pingsan berbeda dengan saat aku terbangun. Baju yang kukenakan juga tak lagi sama. Kutatap ke arah lantai tempat peristiwa kemarin terjadi. Tidak ada lagi kucuran darah segar menempel. Wanto sepertinya membersihkan segalanya. Dia seperti menunaikan janji, tak ingin melihat aku segera menemui ajal. Aku bergidik, merinding ketakutan, merasa trauma, membayangkan dia akan melakukan hal yang sama nanti malam. Terlebih kaki kiri ini dilingkarinya dengan rantai tergembok, memasung aku di kamar belakang. Kulemparkan makanan yang ada di samping tempatku berbaring. Kenapa psikopat ini tidak membunuhku saja? Pintaku sembari menangis. Andai saja aku mendengarkan Yanti, mungkin aku hidup tenang bersama bapak saat ini, ucapku kembali. Tidak ada jalan bagiku untuk kabur. Badanku yang sakit ditambah pasungan rantai ini hanya membuat aku terduduk meratapi nasib. Belum lagi alat komunikasiku juga disita olehnya. Aku sangat ingin mati saat ini. Mas Wanto, bunuh aku, tolong bunuh aku, teriakku kala itu penuh dengan rasa frustasi. Aku benci kala malam tiba. Suasana horor kian kental terasa. Suara pintu gerbang yang terbuka menjadi tanda harian mimpi buruk akan menjadi nyata. Mas Wanto selalu mencaci maki aku. Tangannya kerap melayang di wajah hari demi hari. Tak jarang dia juga melepaskan syahwat secara brutal, memperkosaku sejadi-jadinya. Perlakuannya seolah membuat diriku tak ubah wanita murahan yang dapat diperlakukan semau dirinya. Hingga kehamilan ini memasuki usia 6 bulan. Sesuatu yang ganjil terasa dalam diriku. Sesuatu yang hitam kembali ke rumah ini. Aku hanya termenung, berpikir agar dapat kabur dari mimpi buruk. Namun belum sempat terbesit. Bagaimana cara merealisasikannya? Sesuatu seperti menyentak, mengingatkan kembali akan sesuatu yang tak kasat mata di kamar ini. Kembali aku bergedik dalam bayang kelam ruangan bernaung saat ini. Lama terasa aku tidak mendengar bunyi itu. Bunyi yang membuat bulu kuduku merinding. Hempasan pasir, ucapku pelan sembari membayangkan kisah horor beberapa bulan lalu. Kepulangan Mas Wanto di setiap harinya selalu membuatku takut. Tapi malam ini aku berharap dia segera pulang. Terlebih pintu itu kembali tergedor, seperti ingin menunjukkan kengerian di luar kamar ini. Shhh. Aku semakin panik tatkala lampu di kamar ini tiba-tiba padam. Sepasang tangan seperti memeluk tubuhku dalam kegelapan. Tangan itu meraba perutku. Aku rasakan hentakan kuku tajamnya sedikit mencengkram. Aku meronta berusaha menepis tangan itu, sebelum satu suara melengking yang membuat aku semakin histeris. Cekikan itu nyaring terdengar. Hihihihi. Suara itu lama bergema, terus berdengung di telingaku. Walau keadaan ruangan sangat gelap, namun bayang masa lalu akan sosok demit yang saat ini ada bersamaku seolah dapat tergambar utuh di dalam pikiran. Suara lain terdengar memanggil. Rin, Rin, ucap suara yang sepertinya tak asing kurasa. Samar terlihat sosok lain seperti berdiri tepat di depan pintu. Dia mengenakan kafan terbungkus layaknya jenazah. Aku bergidik. Bukan lagi takut akan dua demit yang ada bersamaku saat ini. Firasatku berkata,
kengerian ini bukan lagi menyerang diriku. Dalam akhir kesadaran diri ini, samar kurasa Fata Morgana, sosok seperti bapak yang sudah menjadi pocong, berbicara tepat di hadapanku. Siapa yang mengundang, kelak akan menjalani. Dengar dia memanggilmu, ucap bapak yang kuakhiri dengan air mata. Kembali aku pingsan dalam kengerian malam itu. Rin, Duk, bangun nak. Bisik itu selalu tergaung di telinga menyadarkanku dalam kelap Fata Morgana. Hampir setiap hari bapak hadir dalam mimpi, memohon sesuatu hal yang tak dapat kupahami. Wajah beliau tampak lesu, pucat, seperti lelah menanggung beban yang teramat besar. Beliau selalu menangis, memohon tolong, maaf, dan berpesan agar aku segera mengakhiri apa yang telah kumulai. Tak pernah kuduga, niatan balas dendam yang sudah matang kurencanakan malah menjadi bumerang yang menghancurkan diriku secara perlahan. Semua seperti karma yang tak dapat kuhindari. Pak, maafin Rina, Pak. Isaku kala terbangun dari mimpi yang menyayat hati. Hasrat sesaat yang membutakan hati membuatku melampiaskan dengan cara yang salah pertemuan dengan Darman, mantan suamiku kala itu. Bukanlah sesuatu yang kurencanakan. Salahku terbuai hingga menceritakan hal yang seharusnya tak patut tertuturkan. Terlebih lagi aku malah terjerumus ke dalam dosa dan melupakan kodrat sebagai istri yang seharusnya menjaga kehormatan suaminya. Dan sampai aku kembali bertemu Yanti, semua telah terlambat. Tak pernah terbesit Mas Wanto akan membalas kesalahanku dengan sekejam ini. Memasuki usia kandungan 7 bulan, aku sudah tidak merasakan nikmatnya arti kehidupan. Teror horor dari perilaku Mas Wanto maupun demit biadab rutin ku terima hari lepas hari, yang membuat aku mulai kehilangan akal sehat. Andai bisa kupilih kematian, sudah pasti aku akan meminta. Pagi itu Mas Wanto datang dengan wajah yang sedikit murung. Lama dia memandang dengan riak muka iba terhadap keadaan yang sebenarnya dilakukan olehnya. Dibukanya pasung yang menjerat kaki. Perlahan dia membelai diriku memapahku untuk membersihkan diri. Entah apa yang dipikirkannya. Aku merasa aneh atas kebaikan itu. Terlebih untuk penyiksaan tak manusiawi yang dilakukan padaku. Dek, aku gak tahu harus berkata apa, ucapnya padaku. Aku hanya terdiam, enggan membalas ucapannya. Ada apa dengan manusia ini? Tanyaku membatin. Apa pintu hatinya sudah memaafkan aku? Atau hanya akal-akalannya saja untuk membuat diriku semakin merana? Terlebih satu perkataannya padaku yang semakin membuat aku tidak habis pikir akan apa yang terjadi di pagi itu. Siang nanti Mas antar kamu pulang. Kamu gak usah bingung, katanya kembali. Aku masih tertegun diam sembari menatap wajahnya. Hal yang tidak pernah berani kulakukan dalam beberapa bulan terakhir. Kamu serius atau hanya mempermainkanku? Tanyaku padanya. Lama dia memandang, wajahnya kembali sinis. Aku masih dendam, sangat dendam malahan dek. Ingin aku membunuhmu, serunya yang kembali membuatku bergidik. Ibu taunya kamu hamil. Ibu ingin ketemu kamu. Bagaimana bisa aku berkata padanya itu bukan anakku? Mau ku kemanakan wajahku di depan ibu atas semua yang sudah dikatakannya pada Yanti? Aku gak bisa bayangin hancurnya beliau kala mengetahui anaknya mandul. Tutur Mas Wanto padaku. Mas Wanto menangis. Dilayangkan kepalan tangan tepat di samping wajahku. Berkali-kali tembok kamarku itu dipukulnya dengan keras. Tega kamu, Rin. Tega kamu, Rin. Ucapnya berkali-kali sembari terus memukul dinding kamar itu. Maaf Mas, kalau kematianku menjadi satu-satunya pengobat dendam itu, aku ikhlas. Ucapku memelas. Tidak tahu harus berkata apa lagi padanya. Singkat cerita kami berangkat pulang siang itu. Ada perasaan senang dalam diri, namun perasaan mengganjal masih tetap terasa. Aku khawatir ini hanya jebakan yang niatnya dilakukannya untuk membuat diriku semakin menderita. Terlebih satu pesannya yang membuatku merinding. Takut sesuatu yang buruk sedang terjadi di tengah keluargaku. Sekitar jam 10 malam kami tiba di rumah. Keadaan terlihat sepi. Hanya lampu penerangan di depan rumah yang tampak bersinar. Aku melangkah mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Pak, ucapku yang tak dapat balasan dari dalam rumah.
Lama aku memanggil mereka, bahkan sempat aku mencari celah lain, mengetuk jendela kamar bapak atau adikku, berharap pintu itu akan dibukakan bagiku. Semua usaha percuma. Tidak ada orang di rumah itu. Aku merasa heran kemana mereka pergi, berbanding terbalik dengan diriku yang disibukkan mencari keberadaan keluarga. Mas Wanto hanya terdiam diri di teras rumah tanpa sedikit berkata apa-apa. Dia seperti gelisah. Tangannya mengepal dengan mata yang sesekali melirik diriku, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Kamu kenapa, Mas?" ucapku. Maaf Rin, kita pulang karena..." Belum sempat dia berkata, beberapa rombongan warga melintas dan mengarah ke rumah ketika melihatku. Wajah mereka terlihat panik, sembari melangkah lebih cepat menyamperiku. "Kamu dari mana saja, Nduk?" ucap Pak Kasim bertanya. Aku bingung harus berkata apa. Terlebih mata mereka memandang tubuhku yang berbadan dua ini. Belum lagi mata mereka seperti mengamati luka lebam di wajah. Mas Wanto diam tertegun, seperti takut melihat keberadaan warga di sana, dan sesuatu yang mengejutkan terungkap. Hari itu aku memahami arti kehadiran Bapak berkali-kali ke dalam mimpiku. Ucapan Pak Kasim tak dapat ku terima dan membuat mentalku semakin hancur. "Nurin, Bapak mau nanya, kamu sudah tahu kan? Ayahmu sebulan lalu sudah berpulang, sementara dekmu kemarin pagi ditemukan tewas," serunya padaku. Semua terasa gelap. Pikiranku kosong mendengar apa yang dituturkan oleh Pak Kasim. Aku menjerit dan berharap ini hanya omong kosong atau mimpi buruk yang selalu ku alami. Enggak mungkin, ini pasti mimpi. Kalian semua pasti demit kiriman Wanto, iya kan? Aku terus menampar pipiku sembari terus berharap ini hanya mimpi. "Bangun Rin, ini gak nyata," ucapku berkali-kali berusaha melawan takdir yang teramat menyakitkan ini. Mas Wanto mendekap tubuhku. Dia memelukku erat. "Sabar Dek, Mas juga baru tahu kemarin mengenai info ini," katanya padaku. Aku menangis sejadinya. Aku dorong tubuh menjijikan itu dari sisiku. "Apa salah mereka, Mas? Kenapa kamu tega?" bentakku padanya. Mendengar perkataanku membuat semua mata tertuju ke arah Mas Wanto. Warga tampak bingung akan apa yang baru kukatakan. Mas Wanto tidak dapat berkata-kata. Manusia biadab itu hanya terdiam, sembari terus menahan pukulan yang kulakukan padanya. Rumah itu seketika ramai. Amukan yang sudah tak dapat kubendung memancing kehadiran warga untuk melihat kegaduhan di larut malam ini. Kelakuan dan teriakan yang semakin keras kulakukan memaksa beberapa ibu-ibu membopongku. Terlebih mereka melihat keadaanku saat itu. Sigap beberapa warga wanita menahan dan mencoba memisahkanku dari Wanto. Aku dibawa ke salah satu rumah tetangga. Di sana aku dibaringkan, disuruh untuk beristirahat. Dan malam itu entah aku terlalu lelah dan depresi, sebelum mata ini terlalap, bapak dan adikku tampak di depanku. Wajah mereka sungguh sangat mengerikan, dengan berbalut kain kafan yang sangat kotor. Mereka memandangiku, seperti menyalahkan apa yang terjadi pada diri mereka merupakan kesalahanku. Itulah hal terakhir yang kuingat sebelum aku terlelap dari rasa letih yang sudah sangat menghantui. Dan di pagi-pagi buta, aku terbangun dengan cerita lain yang lebih memilukan. Teriakan dua orang pria yang sedang berbalas caci dan tinju kembali membuat gaduh warga kampung ini. Badanku masih terasa lemas, namun aku harus mendapati Mas Wanto dan Mas Darman sedang berkelahi di depan rumah. Ada rasa senang melihat Mas Darman hadir di sana. Terlebih dia adalah ayah dari anak yang ada di perut ini. Namun aku juga takut, karena manusia yang kusakiti hatinya juga ada di sana, dan seperti hendak ingin membuat perhitungan pada Darman. Nyaris pertikaian itu menjurus ke arah anarkis. Walau sempat dilerai dan warga kampung ini menyuruh Darman kembali pulang, namun Darman malah kembali membawa rekan-rekannya mengepung rumah itu. Mas Darman tidak dapat menerima perlakuan Mas Wanto padanya. Wajar saja karena dia belum mengetahui apa yang terjadi padaku. Dan pertemuan mereka secara langsung pagi itu bisa diartikan Wanto sebagai ajang balas dendam.
Amarahnya tidak dapat terbendung kala Darman memperkenalkan diri sebagai mantan suamiku. Perkataan Darman padanya sudah cukup membuat Wanto naik pitam dan berasumsi bahwa dialah sosok yang sudah merusak keharmonisan rumah tangga kami. Sekalipun pernyataan itu belum pernah terucap padaku, firasatnya terlalu kuat untuk dapat mengetahui awal keretakan ini. Singkat cerita, baik Mas Darman dan Mas Wanto digelandang warga menuju ke balai desa. Di sana mereka dipertemukan dengan pengawalan ketat yang dipimpin langsung oleh kepala desa dan polisi setempat. Saling tuding dilontarkan kedua belah pihak yang membuat keadaan semakin semrawut. Hal itu, suka tidak suka, membuat warga terpaksa menghadirkan aku ke sana juga sebagai peredam amarah Wanto dan supaya dapat membujuk Darman agar mengikhlaskan perbuatan Wanto pagi tadi padanya. Aku sangat khawatir aib ini akan terbongkar di depan seluruh warga. Namun aku tidak bisa menolak karena semua sudah mengarah padaku. Untungnya saat itu Mas Wanto sama sekali tidak menyinggung soal anak di perutku. Sementara Mas Darman sedikit kecewa. Dia terkejut melihat kehamilan ini. Tak salah baginya kecewa karena aku tahu dia masih mencintaiku dan dia pastinya masih berpikir anak ini merupakan hasil pernikahanku dengan Mas Wanto. Akhir perdebatan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan legowonya Darman. Sementara Wanto diharuskan memberikan sejumlah uang damai untuk Darman berobat kala itu. Hatiku sedikit tenang. Kekhawatiran akan aib masih dapat tertutup dengan rapat. Hanya saja selesai dari sini apa yang akan terjadi padaku. Apakah Wanto akan kembali menyiksaku di rumah? Apa yang harus kulakukan? Tidak mungkin juga aku pergi bersama Darman. Apa yang akan warga katakan nanti? Sudah pasti aku akan menjadi bual-bualan omongan sadis dari mereka bila itu sempat terjadi. Singkat cerita, aku kembali ke rumah dengan Mas Wanto. Aku mempersiapkan diri bila mana dia akan kembali menganiayaku. Selain itu, aku juga ingin mendengar langsung dari mulutnya. Apakah kematian kedua orang yang kusayangi merupakan perbuatan dirinya? Aku mau semua ini tuntas di hari ini. Bila benar ini merupakan ulah dari dirinya, aku bertekad akan membunuhnya dan juga bunuh diri. Hanya itu jalan keluar yang ada di pikirku. Baru selangkah kaki kami masuk ke dalam rumah. Belum sempat hal lain untuk dilakukan, Mas Wanto sudah menyecar pertanyaan yang sedari tadi mengganjal di batinnya. "Rin, dia bapak anak yang dikandunganmu kan?" tanyanya. "Iya," kataku tegas menjawab pertanyaannya. "Apa kamu yang ada di balik kematian adik dan bapak?" tanyaku balik bertanya pada Mas Wanto. Mas Wanto terdiam. Dia memandangku dengan sedikit gugup. "Benar kamu yang melakukannya, Mas?" "Anjing, kenapa kamu tega?" teriakku kembali mengulang pertanyaan. Hanya senyum tipis yang dilakukannya sebagai jawab atas pertanyaan itu. Seolah mengatakan iya secara terselubung padaku. "Aku pulang malam ini. Kamu bisa menikmati hidupmu. Akan kuurus surat cerai kita setiba di Jakarta," ucap Mas Wanto padaku. Dilemparkannya sejumlah uang ke arahku. "Kita berakhir di sini. Ambil uang itu buat berobatmu. Nanti akan kuberikan lagi sebagai tanda maaf dariku. Satu pesanku padamu. Jangan pernah kembali ke pria yang sudah berpisah darimu. Jadi wanita yang punya sedikit harga diri. Nikmati apa yang kini engkau hadapi. Karena ini masih jauh lebih baik dari apa yang telah engkau perbuat. Aku pulang, jaga dirimu. Mungkin nanti engkau yang akan mati selanjutnya," katanya padaku sembari pergi meninggalkan rumah ini. Perkataan itu seperti peringatan keras padaku. Karena sesaat setelah malam semakin menghitam, apa yang dikatakannya akan segera terjadi. Badanku seperti terbakar. Sungguh panas. Terasa hingga membuat kulit tangan dan kakiku melepuh bak disiram minyak panas. Aku merintih, menahan luka di sekujur tubuh. Belum lagi ada sesuatu yang seperti menjalar di tubuh. Bukan gerakan bayi yang ada di perut. Aku merasa ada binatang yang seperti menggerogoti tubuh ini dari dalam. Tubuh ini kian menjadi-jadi. Rasa panas yang menyengat harus ditambah gatal yang membuatku semakin meronta. Aku garuki tangan, punggung bahkan perut. Luka semakin menganga di sekujur tubuh. Kasur ini dengan cepat terbanjiri tetesan dari yang mengalir dari tubuh. Keadaanku semakin lemah.
Namun tangan ini tak dapat berhenti untuk terus menggaruk sekujur badan. Sudah tiba waktu berpulang. Aku memohon ampun kepada Sang Pencipta. Bila memang hari ini aku harus mati, aku sudah ikhlas menjalani. Mata mulai berkunang, melihat samar sekitar. Dalam keadaan sakaratul yang kujalani, sekelebat sosok masuk. Dia? Kenapa dia kembali? Tanyaku. Wanto menatapku di depan pintu kamar. Dia seperti berkata, namun aku sudah tidak dapat mendengar caci yang mungkin terucap. Apa dia ingin melihat kematian ini? Kataku dalam batin. Sementara itu di sisi lain, "Pa, Bunda bangun!" ucap Lena kepada Mas Darman. Aku tidak dapat memahami alur cerita detailnya, kenapa dan siapa yang membawa aku ke rumah sakit. Mata ini terbuka dengan Lena dan Mas Darman yang sudah berdiri tepat di samping diri ini berbaring. Tampak wajah Lena bersedih melihat keadaanku yang semrawut, penuh dengan luka borok menganga. Kulihat dia menangis. "Bunda napa? Jangan tinggalin Ena Agi," pintanya padaku yang langsung membuat aku terharu dan turut menangis sembari mengelus wajahnya. Mas Darman coba menenangkan kami berdua. Terlebih di ruangan itu bukan saja aku yang terbaring di pesakitan sana. Ada pasien lain yang juga membutuhkan ketenangan untuk kesehatan mereka. Dibawanya Lena keluar guna menitipkan kepada Mbah Uti, yang juga hadir menjenguk aku pada saat itu. Tak lama berselang Mas Darman kembali masuk menemani. Ditatapnya seluruh luka yang ada di tubuh ini. Raut wajahnya mengibah, seperti mengasihani keadaan diriku. "Ada yang mau Mas omongin, Rin?" katanya pelan, sembari menarik kursi mendekatkan diri. Aku tidak langsung menggubris ucapannya, dan belum ada niatan memberitahu anak yang sedang kukandung merupakan darah dagingnya. Aku masih trauma dengan apa yang terjadi. Terlebih rasa gatal dan panas di kulit ini tidak sedikit pun berkurang. Tubuh ini terasa sangat sakit, sekalipun hanya untuk sekedar sedikit berbicara. "Maaf bila menyakitkanmu. Aku tahu kondisimu sedang tidak baik, tapi harus kukatakan sebelum semua terlambat," ucapnya kembali padaku. "Mas merasa ada yang tidak beres dengan apa yang sedang menaungi keluargamu. Berpulangnya bapak dan adik sungguh sangat tidak wajar," serunya pelan seperti berbisik padaku. Aku langsung menolehkan pandangan melirik ke arah Mas Darman. "Maksudnya bagaimana, Mas?" kataku dengan suara sedikit serak. "Bapak dan adikmu mati dengan luka yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Sekujur tubuh mereka seperti hangus terbakar, penuh dengan borok yang menganga. Aku khawatir kamu yang jadi korban selanjutnya, dan tak menutup kemungkinan Lena pun bisa terkena," ucapnya mulai serius. Mendengar perkataan Mas Darman sudah pasti membuatku panik ketakutan. Aku sudah tidak peduli bila detik ini aku yang harus mati, tapi tidak dengan anakku. Aku khawatir apa yang dikatakan Mas Darman akan menjadi kenyataan, dan saat itu mulai kujabarkan rentetan tragedi. Dimulai dari kehadiran mantan suami Mas Wanto untuk memberikan peringatan padaku, hingga penganiayaan yang dilakukannya. Seketika aku melihat muka Mas Darman memerah. Tanpa dia sadari, mulutnya spontan memaki dan menyumpah Wanto. "Asu, kenapa kamu gak bilang kemarin waktu aku ke rumah, Dek? Pasti kumatiin dia," kata Mas Darman padaku. "Sudahlah Mas, semua salahku," jawabku padanya. "Kalau saja kita tidak melakukannya waktu itu, mungkin aku tidak akan seperti ini," seruku yang seketika membuat Mas Darman sedikit bingung. "Maksudmu, Dek?" tanyanya heran. Pelan aku bertutur padanya. Kuraih tangan Mas Darman sembari meletakkan tepat di atas perutku. "Aku berharap ini anak Mas Wanto, tapi dia mandul, Mas. Itu yang membuat dia bercerai dengan istrinya." Mas Darman semakin keheranan. Dia menatapku dengan sangat serius. Keringat tampak di wajah seolah tidak siap mendengar apa yang akan segera kukatakan padanya. "Apa yang hendak kau sampaikan, Dek?" bisiknya pelan. "Ini anakmu. Tidak ada pria lain selain Wanto dan kamu yang melakukan hal itu bersamaku.
Dengan taunya aku, Mas Wanto, ternyata mandul. Sudah dapat dipastikan kamulah bapak dari anak yang ada di rahimku saat ini, Mas, ucapku padanya. Mas Darman menarik tangannya menjauh dari perutku. Jangan bohong kamu, Dek, ucapnya dengan sedikit membentak. Wajahnya terlihat kesal dengan apa yang kukatakan. Perkataan Mas Darman juga langsung menghebohkan seisi ruangan itu. Pasien lain tampak menoleh ke kami. Aku menjadi kesal dengan diriku sendiri. Aku terlalu bodoh bermain api, dan kini harus menelan malu. Bagaimana nasib anakku kelak, pikirku. Bahkan Mas Darman yang kuyakini sebagai orang yang harus bertanggung jawab, malah enggan mengakui dan turut menganggap diri ini berbohong. Sementara itu di tempat lain, Yanti tampak bingung sore itu karena Wanto datang dengan luapan emosi. Belum juga didapatinya wajah dan tangan Wanto tampak kotor dengan luka borok. Apalagi, Mas, aku sudah gak mau berhubungan dengan sesuatu yang ada sangkut pautnya sama kamu. Paham kamu? Balasnya. Sudahlah, ini perbuatan kamu kan? Belum cukup teror yang kamu lakukan ke aku. Ayah dan adik Rina sudah mati. Apa kamu masih mau tunggu Rina dan aku mati juga? Bentak Wanto kembali. Lama perdebatan itu terjadi hingga akhirnya satu gelengan kepala dan perkataan maaf terucap dari mulut Yanti. Yanti tidak mau melanjutkan debat kusir yang hanya menjadi tontonan orang lain. Karena desakan Wanto, Yanti akhirnya menuruti perintah Wanto untuk menemui dukun yang pernah dimintainya untuk mengirimkan teluh. Tabir misteri semakin terkuak kala mereka akhirnya tiba dan menemui seseorang yang dipanggil Yanti dengan sebutan Bahwi, wanita tua yang mungkin sudah berumur di atas 70 tahunan. Wanto geram melihat wanita tua dan Yanti malam itu. Hanya saja ada keinginan dalam hatinya untuk membebaskan Rina dan juga dirinya dari teluh. Karena semenjak kepulangannya dari rumah Rina, kulitnya terasa panas dan gatal. Malah seminggu dari kejadian itu banyak luka borok di tubuhnya. Ini siapa, Cuk? Baunya sungguh busuk. Tar lagi juga mate, katanya tanpa berbasa-basi. Lama obrolan itu berlangsung. Jantung Wanto tak berhenti berdentum kencang. Setiap perkataan Bahwi membuat dia semakin bergidik. Sudah tidak ada yang dapat dilakukan selain hanya menunggu kematian, ucapnya pada Wanto malam itu. Harusnya kamu koreksi diri sampai sesuatu yang busuk bersemayam di tubuhmu. Aku tidak bisa narik teluh itu. Jaga keluargamu. Semua yang ada hubungan darah dari garis keturunan akan mati tragis menunggu antrian. Itulah teluh sedulur getih, ujarnya kembali kepada Wanto. Wanto tak dapat berbuat apa-apa. Tak bisa juga dia membalaskan dendam kepada Yanti. Karena saat itu keadaan rumah ramai dan Yanti pun enggan pulang bersama dia. Dan pagi hari setibanya di rumah, keadaan dirinya semakin kacau. Belum selesai urusan borok yang ada pada tubuh, dirinya harus dipusingkan dengan SMS yang menginformasikan ibunda tercinta dalam kondisi sekarat di rumah sakit. Saat itu Wanto bergegas menuju ke rumah sakit. Rencana awal untuk kembali menjemput Rina terlupa. Dirinya hanya fokus pada malaikat yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dan tak sampai habis pikir dirinya kala melihat ibunda tercinta sakit karena sebab yang sama. Tubuh wanita tua itu juga dipenuhi dengan luka borok yang menjijikan. Wanto terduduk melihat apa yang tersaji di depan mata. Teluh ini ingin menghabisi seluruh keluarga Rina dan aku. Hanya itu yang aku pahami. Namun siapa orang yang tega melakukan ini semua pada kami? Hari itu Wanto hanya menghabiskan waktu menjaga ibunda tercinta. Padahal dirinya pun dalam keadaan sakit dan harus menahan rasa panas dan gatal di tubuh. Namun satu keajaiban kembali menaungi. Tatkala sore itu dia bertemu dengan sosok pria parubaya yang sedang menemani anaknya di rumah sakit yang sama. Sosok yang dulu juga menolong dirinya. Ustadz Malik ada di waktu yang tepat. Beliau ada di sana bukan karena diundang, tapi sedang menjaga anaknya yang dirawat. Dan singkat cerita, nyawa dari Wanto serta ibundanya dapat terselamatkan berkat bantuan Ustadz Malik, atau lebih tepatnya atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara Ustadz Malik.
Dan apa yang dituturkan oleh Ustadz Malik membuat Wanto harus bergerak cepat. Saat itu bisa saja Wanto membiarkan Rina membusuk menunggu kematian. Namun masih ada sedikit rasa kemanusiaan padanya. Apalagi mengingat Lena bukanlah seorang yang juga harus menanggung akibat dari semua ini. Sebuah skenario besar akhirnya terungkap. Ustadz Malik bisa memprediksi arah jalan dan tujuan kemana teluh ini ingin digiring. Singkat cerita, kurang lebih 3 minggu selang kepulangannya dari rumah Rina, kehidupan Wanto kembali normal dan Ustadz Malik menjadi orang yang membuat Wanto tersadar. Banyak petuah dan perkataannya yang membuat otaknya ini kembali dapat berpikir jernih. Dan atas bantuannya juga aku kembali ke rumah Rina, berharap semua belum terlambat. Ustadz Malik turut serta dalam perjalanan kala itu. Sudah pasti Wanto mengajaknya karena beliaulah kunci untuk mengakhiri semua ini. Kalau kamu belum mati, harusnya Rina juga belum mati, kata Ustadz Malik padanya. Karena teluh semengerikan itu tidak butuh waktu lama untuk membunuh targetnya. Aku tidak percaya dia ingin menyiksa kalian perlahan. Ada sesuatu yang pastinya dia harapkan, kata beliau menambahkan. Singkat cerita kami tiba di rumah Rina. Keadaannya sungguh sangat mengerikan. Dia tidak lagi dapat berbicara dan hanya terbaring lemah dengan perut yang semakin membesar, seperti hanya tinggal menunggu hari. Hari itu sosok Darman dan Lena pun ada di sana. Sempat terjadi pertikaian antara Wanto dan Darman. Namun posisi Wanto yang masih sah menjadi suami Rina membuat Darman mengalah. Namun tidak untuk Lena. Darman bersikeras tetap membawa Lena, sekalipun aku sudah berjanji padanya dan warga setempat untuk merawatnya seperti anak kandungku sendiri. Pengobatan Rina pun dimulai selang kepergian Darman dan Lena. Malam itu juga kami membawa Rina ke rumahku. Akan lebih baik baginya mendapatkan tempat bernaung yang aman selama masa pengobatan. Butuh hampir sebulan lebih Rina dapat lepas dari pengaruh teluh itu. Dan seorang anak wanita terlahir. Wanto coba mengikhlaskan hatinya. Terlebih tangis bayi itu sangat dinantikan oleh ibundanya sedari dulu. Singkat cerita 6 bulan berlalu dan semua kembali normal. Kembali kami ke kampung halaman Rina guna menjemput Lena hidup bersama kami kembali. Sementara itu di sisi lain, tidak ada yang bisa Darman katakan. Satu tamparanku bersarang di wajahnya saat dia masih mencoba berucap bohong membela dirinya. Aku sudah tahu semua. Jangan sekali-kali kau ganggu keluargaku lagi, ucap Rina pada Darman. Darmanlah ternyata yang mengirimkan teluh itu pada kami dengan maksud membalas perlakuan keluargaku pada dirinya pada masa dulu. Sementara di luar dugaannya, kala melihat aku hamil, ada niatan dalam dirinya untuk mendapatkan harta Mas Wanto pula. Singkat cerita, kelahiran anak ini dan kepulangannya Mas Wanto sudah pasti menjadikan anak inilah sebagai ahli waris utama. Namun itu hanya bayangan pikiran yang ada di kepala, karena sampai saat ini dia tidak pernah mengakui perbuatannya. Tapi dapat dipastikan dialah orang yang mengirimkan teluh itu. Setidaknya itu yang dikatakan Ustadz Malik. Begitu pula dengan penuturan Mas Wanto kala pergi menemui Mbah Wi, dukun yang sempat dipergunakan jasanya oleh Yanti. Santet kiriman Yanti sudahlah sirna kalau Ustadz Malik menetralisir dan membakar teluh itu saat itu. Dan apa yang dikatakan Mbah Wi pada malam itu, bahwa bukan dia yang mengirimkan teluh itu, dan dia pun enggan membantu karena level dari teluh yang dikirimkan Darman tersebut di luar kemampuan dirinya. Dan kisah ini pun selesai. Kisah ini diangkat dari kisah nyata, tapi tidak penulis pungkiri. Banyak penambahan alur yang dilakukan. Bahkan bisa sampai 50% dari kisah awalnya. Kenapa? Karena secara garis besar, baik Yanti maupun Wanto memang teman dari penulis. Kedua alur kisah ini ya sama seperti yang penulis ceritakan. Ada kekecewaan pada diri Yanti, dan di saat berlainan Wanto bertemu dengan sosok wanita lain. Yanti memang mengirimkan gangguan goib, karena pada saat itu Wanto tidak memberikan apa yang menjadi hak Yanti. Sementara sedulur getih bukanlah nama santet aslinya. Ada imajinasi dari otak penulis, karena memang dua keluarga itu diserang hal yang sama. Terakhir untuk anak yang dikandung oleh Rina merupakan anak asli dari Wanto. Hasil pemeriksaan kala itu memang mengatakan Wanto sebagai sumber masalah tidak dikaruniakannya mereka keturunan. Namun sebenarnya tidak ada kata mandul terucap dari dokter.
Hanya saja Wanto memiliki kelainan pada sel sperma yang katanya gampang mati. Entahlah penyakit apa ini. Hal itu yang membuat dia kecil kemungkinan untuk mendapat keturunan atau dapat dikatakan mukjizat lah yang dapat membuat Wanto dapat memperoleh keturunan. Masya Allah, la quwata illa billah. Namun saat ini mereka sudah dikaruniai anak kedua. Walau sempat keluarga itu cekcok lagi, Tuhan berkata lain. Hasil dari cek anak yang dituduhkan buah hubungan bersama Darman, nyatanya anak kandung Wanto. Perihal Darman, wallahu alam, mereka sudah menutup pintu cerita untuk sosok terakhir. Cukup bagi mereka kisah itu sampai di sini, dan hidup mereka sudah bahagia dengan 2 orang anak kandung, serta bidadari yang mulai beranjak dewasa bernama Lena. Dan Yanti sendiri sudah menikah kembali. Setidaknya seperti itulah yang ku ketahui dari foto padanya di Instagram. Tidak perlu ada pertanyaan kembali, apalagi kepo akan aib pada masa lalu. Anggap saja cerita yang menemani malam sepimu. Dan terima kasih sudah menyimak di sini. Fakta Sejarah juga mengucapkan terima kasih untuk autornya, @nyata742956. Teman-teman juga bisa follow akun tersebut di akun Twitternya ya, dan linknya ada di deskripsi. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.